Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa sambungan besi siku dengan Microsoft Excel. Di sini kita akan menghitung sambungan besi siku ya dengan menggunakan baut. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan mutu, tegangan izin dan tegangan geser dari baut yang kita gunakan. Kemudian kita merencanakan ukuran dan jumlah baut yang digunakan, menganalisa kekuatan baut terhadap tegangan yang terjadi, kemudian menganalisa kekuatan plat penyambung, menganalisa kekuatan profil terhadap sambungan, kemudian kita menentukan juga jarak antar baut dan jarak baut ke ujung plat penyambung. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas analisa sambungan besi siku untuk balok tarik. Biasanya besi-besi ini digunakan untuk sambungan dari rangka ya, rangka baja untuk atap misalnya ya, seperti itu. Oke, di sini saya sudah punya file dari Excel yang sudah saya buat untuk mempermudah perhitungan. Di sini ada gambar. Ini menunjukkan bahwa L adalah ukuran dari besi yang digunakan ya. Kemudian K adalah jarak dari sambungan baut ke ujung plat ya, di luar plat ya. Kemudian J adalah jarak dari antar baut ya. Kemudian K adalah jarak dari baut ke ujung plat atau ke ujung dari besi siku yang akan kita sambung. Oke, di sini juga sudah lihat dari tampak sampingnya, ini dari tampak atasnya, kurang lebih kita penyambungannya seperti ini. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi dari perhitungan yang akan kita gunakan. Oke, di sini yang pertama yang perlu kita isi hanya yang berwarna merah ya. Selain berwarna merah tidak perlu diisi. Ini P adalah beban ya, beban misalnya bebannya dia berapa. Dia biasanya kalau orang kebaca ini dia bebannya kurang lebih beban tarik. Beban ini didapat dari perhitungan rangka batang ya. Di sini biasanya sudah ada nih batang-batang ini bebannya berapa, atau beban tarik atau beban tegangnya berapa. Kita masukkan ya. Oke, ini apabila ini misalnya ini saya masukkan bebannya sekitar 1000 misalnya ya. Oke, 1000 kilo atau 1 ton. Terus mutu baut yang kita gunakan mutu baut apa? Mutu baut ini mempengaruhi dari tegangan geser dan tegangan tarik yang diizinkan ya. Sini saya juga sudah ada referensinya mutu baut, kira-kira mutu baut seperti ini. Mutu baut tipe A307, A325 dan A490. Di sini ada mutunya, tipenya, tegangan izinnya di sini juga ada, tegangan izin tariknya juga ada, ini tegangan izin geser dan ini tegangan izin tarik. Oke. Saya balik ke perhitungan, berarti kita coba pakai yang A307 dengan tegangan geser izin 960 dan tegangan tarik izin 1600. Kita masukkan di sini nilainya ya. Di sini sudah sama nilainya. Oke. Kita lanjut. Ini adalah rencana jumlah dan ukuran baut yang digunakan. Ini ada perhitungannya. Ukuran baut yang kita mau gunakan, misalnya kita mau pakai gunakan diameter 6. Ya, misalnya kita menggunakan diameter 6. Di sini adalah luas baut. Di sini secara otomatis dia akan menghitung ya. Ini sudah ada rumusnya, bisa dilihat di atas ini. Oke, kemudian selanjutnya tegangan izin ya. Ini 0,58 kali tegangan izin tarik ya. Tegangan izin tarik ini hasilnya
ya. Ini nilainya dari mana bisa dilihat kan, ini dikali tegangan izin balik. Oke, kemudian N adalah kira-kira jumlah baut yang dibutuhkan untuk sambungan ini berapa. Ini P per luas baut dari tegangan izin yang diizinkan ya. Di sini P nya nilai dari mana, P ya, bisa dilihat ini. Kemudian ini adalah luas dari baut ya, luas baut dari mana dia nilainya sudah ada. Kemudian ini tegangan izin ya, tegangan izin ya. Kemudian N sama dengan, ada rumusnya ya, N sama dengan 3,81. Jadi jumlah baut di sini ada 3,81 nilainya dari N. Jadi kita harus lebih banyak dari ini. Misalnya dia 4 ya, 3 kita gunakan 4. Oke. Kemudian kita lanjut cek kekuatan baut yang digunakan. Tegangan adalah P per A baut kali N sama dengan ini ya, ini P, ini A baut. Untuk lihat rumusnya bisa lihat di sini ya. Kemudian ini adalah N ya, N ini tegangan yang terjadi. Ini nilainya. Oke, dia lebih besar atau lebih kecil dari tegangan izin ya. Oke, kalau misalnya tegangan izin lebih kecil dari tegangan yang terjadi, maka di sini akan berubah, perlu penambahan baut atau ukuran baut ya. Ini ada rumusnya. Kemudian ini berarti untuk kekuatan baut yang kita gunakan jumlahnya dan kekuatannya aman ya. Kemudian kita lanjut ke cek tebal plat penyambung. Nah, tebal plat penyambung ini kita gunakan berapa mili. Nah, plat penyambung adalah ini ya. Nah, ini misalnya seperti ini plat penyambung. Misalnya kita gunakan plat penyambungnya 2 mili misal ya. Sini kita gunakan 2 mili. Kita gunakan 2 mili. Tegangan yang terjadi ini plat penyambung ya, 2 mili. Terus tegangan izin adalah plat penyambung nih. Tegangan izin plat penyambung yang kita gunakan, kita masukkan. Di sini 1600. Kemudian tegangan yang terjadi sama dengan P per tebal plat penyambung, ukuran baut dan jumlah baut. Jadi P per tebal penyambung dibagi tebal penyambung dibagi ukuran baut dan dibagi jumlah baut. Ini adalah P-nya, dari mana nilainya bisa dilihat. Kemudian ini adalah perhitungan dari TP dikali UW dikali JB ya. Ini ada rumusnya dari mana nilainya. Kemudian tegangan yang terjadi ini ya rumusnya 2,083. Kita cek ya. Ini adalah tegangan izin ya, ini tegangan izin. Kemudian inilah tegangan yang terjadi ya. Jadi tegangan izin lebih kecil dari tegangan yang terjadi. Jadi kita perlu profil yang lebih tebal, atau kita perlu tebal plat penyambung yang lebih tebal. Misalnya kita gunakan 3. Oke, nah ini sudah aman. 3 sudah aman. Nah, kita gunakan, coba dulu gunakan 3 mili. Di sini sudah cek, sudah aman 3 mili. Kemudian kita cek tebal profil. Misalnya tebal profilnya berapa? Misalnya tebal profil, maksudnya tebal profil itu tebal dari siku ya, yang di sambungan ini ya. Nah, tebalnya dia berapa? Oke, misalnya dia tebalnya 2 lah ya, misalnya 2. Nah, ini tegangan izin juga, tegangan izin dari besi siku yang kita gunakan. Tegangan izin berapa kita masukkan di sini ya. Kemudian tegangan yang terjadi P per TPP tebal plat ya, tebal ini sorry bawah ya. Nih, jadi ini misalnya 2 tadi ya, tebal tegangan izinnya. P sama dengan tebal plat per ukuran baut per jumlah baut. Sini ini P, ini perkalian antara tebal baut, ukuran baut dan jumlah baut. Oke, kemudian tegangan yang terjadi ini ya. Ini rumusnya dia 2083,33 kg cm persegi. Kita cek tegangan izin
apakah lebih besar dari tegangan yang terjadi. Di sini tegangan izin lebih kecil dari tegangan yang terjadi. Maka di bawah ini ada keterangan perlu profil yang lebih tebal untuk jumlah atau jumlah baut. Kenapa saya ini? Jadi kalau misalnya tebal profilnya memang kita tidak bisa berubah ya, karena tebal profil sudah perhitungan dari rangka batang, maka kita tambahkan jumlah baut ya. Contohnya kita tambahkan jumlah baut. Misalnya begini. Kita tambahkan 4, kita tambahkan sini jadi ya 5 misalnya. Oke. Kita lihat lagi untuk tebal profil. Nah, ini masih kurang. Ya, kalau memang kita coba tetap gunakan 4, coba kita di sini lebih besar 8 mili misalnya ya. Oke, 8 mili, ini jumlahnya 4, cukupkah untuk tebal profil? Nah, tebal profil sudah aman, berarti jumlah kita tambahkan aja ya, jadi diameternya kita tambahkan jadi 8 ya, jumlahnya jadi 4. Oke, kita lanjut. Kita sudah cek tebal profilnya sudah oke. Kemudian ya kita hitung juga jarak baut. Jadi jarak antar baut ya 3 kali ukuran baut. Jadi 3 kali ini ukuran baut, nilainya dari mana? Nah, jadi ini jaraknya 24 mm atau 2,4 cm. Jadi jarak antar baut ini ya J. Jadi jarak antar baut ini ya. Kemudian jarak baut ujung plat ya, jarak baut ke ujung plat itu rumusnya 1,5 kali ukuran baut. Jadi 1,5 kali ukuran baut, ini ukuran baut, jaraknya 12 mili atau 1,2 cm. K adalah ini ya, jarak ini ya 12, jadi jarak sini 12 ya, jarak sini 12, ini 24. Oke, jadi dengan perhitungan jarak tadi kita tahu nih panjang plat yang kita gunakan untuk penyambung berapa. Oke, kemudian ini sudah tinggal kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa beban yang terjadi adalah 1000 kilo. Kemudian cek kekuatan baut yang digunakan aman, mutu baut A307, tegangan geser izin, tegangan tarik izin, jumlah baut yang digunakan ya, terus tegangan izin ya, tegangan izin yang diperlukan ya, ini tegangan yang terjadi ya. Kemudian cek tebal plat penyambung aman, tebal plat penyambung yang digunakan 3 mili, tegangan izin 1400, tegangan yang terjadi 1041,67 kg per cm persegi. Kemudian cek tebal profil aman, tebal profil yang digunakan 2 mili ya, tegangan izinnya 1600, tegangan yang terjadi 1562,50 kg per cm persegi. Oke. Kemudian jarak baut, jarak antar baut 24 mili, jarak baut ke ujung plat 12 mili. Oke, baik, sampai sini perhitungan kita sudah hitung semua. Untuk sambungan ini kita sudah hitung kekuatan baut yang digunakan ya, kekuatan dan jumlah baut yang digunakan. Kemudian tebal plat penyambung juga kita sudah analisa. Kemudian tebal dari profil juga kita analisa, serta jarak baut juga sudah kita tentukan. Oke, baik. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.